salah satu tujuan True Life itu bukan supaya Anda makin beragama, tetapi Anda menemukan spiritualitas dalam keyakinan iman. Sehingga itu bukan jargon, bukan beromantisme, bukan sekedar budaya ritual, tetapi menjadi kehidupan di dalam hidup kita, menjadi sikap hidup, menjadi way of life, menjadi penyembah, menjadi pejuang, dan menjadi pewaris. What are you looking for? Kita ini nyari apa sih? Firman itu memang benar, manusia itu tidak hidup oleh roti saja. Nah, it's not just having, tidak sekedar memiliki, tidak sekedar beraktivitas, tidak sekedar matahari terbit, matahari terbenam, matahari terbit, matahari terbenam, waktu nyentek, tetapi tentang cinta, tentang identitas diri, tentang tujuan hidup, menemukan identitas, menemukan tujuan, dan pada akhirnya menemukan sebuah kekekalan. Biarlah dalam hidup ini bukan cerita kita, tapi ceritanya Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang memahami waktu. Dan waktu roh dengan jiwa ini berpisah, dengan tubuh berpisah, tidak ada satu orang yang bisa bantu kita. Yang tinggal adalah Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Nah, titik awal ini yang jarang dibahas. Siapa saya ini? Bukan apa yang kita miliki, bahkan bukan tentang sekedar dimulai dari apa yang kita lakukan, tapi sebuah penemuan diri siapa kita dan menjadi siapa kita. Tidak ada hasil tanpa sebuah pengorbanan dan ketekunan. Jadi tidak ada pengorbanan atau ketekunan bisa diberikan terus menerus tanpa mengetahui untuk apa ini semua. Tujuan. Anda harus punya mimpi, harus punya tujuan, punya gambar yang Anda terus mencapainya. Nah, itu dimulai kesadaran diri. Dari kesadaran diri Anda bisa menemukan tujuannya. Ada starting point, Anda lihat end pointnya. Tuhan memberikan satu anugerah adalah keserupaan. Tuhan juga memberikan pada kita martabat. Setinggi apa? Sebesar apa? Serupa dengan kaliknya. Jadi Yesus datang supaya engkau menemukan sebuah hubungan, bukan peraturan. Kita punya tanggung jawab, bekerja sebagai penyembah. Karena tanpa kita menyembah, kita tidak bisa memenuhi anugerah pertama dari Tuhan. Karena anugerah pertama kita ini jadikan garwonya. Tanpa kita menyembah, kita tidak bisa memenuhi anugerah pertama dari Tuhan. Kita ini diberi wilayah sama Tuhan, warisan, living, releasing the ego. Itu adalah melepaskan ego kita. Itu adalah proses dari transformasi. Ketika kita merasa dicintai, kita akan mampu mati terhadap diri kita sendiri atau melepaskan ego. Manusia adalah makhluk spiritual. Untuk jadi manusia sejati, Anda harus menemukan spiritualitas. Lah, kita harus lepas dari semua kebiasaan natural yang akan membawa kita pada kematian. Dosa itu bukan perbuatan. Dosa itu adalah keberadaan. Karena keberadaan, maka keluar. Ketika Anda melihat Tuhan, caranya gimana? Roh Kudus. Bicara Roh Kudus bukan aliran gereja. Tidak masalah di situ. Tetapi apakah masalahnya? Apakah dia mengalami kehadiran? Siapa kita? Cara melihat kita ini harus diubah. Nah, itu dimulai dari cinta. Perjumpaan dengan cinta dengan Tuhan. Dari penyembah kita akan dia panggil jadi pejuang. Makanya kita minta. Kita harus sadar ada 3 kekuatan: pedang, sampar, kelaparan. Jadi Injil kenapa disebut kabar baik? Bukan hanya kabar baik untuk kita masuk surga,
Itu yang pertama. Tapi kabar baik, ada kekuatan sorga yang sanggup mengubah hidup kita, nasib dan takdir kita yang kita warisi dari nenek moyang ataupun keadaan masa lalu, membuat Anda meraih, mengalami apa yang seharusnya, yang semestinya kita terima dari Tuhan. Nah, identitas itu lahir dari cinta dan martabat, diberi jubah, ya toh. Nah, terus kotorannya harus dibersihkan, kepenuhannya harus kekosongan, kehampaan itu dipenuhi. Nah, dari sana kita baru siap melangkah. Jubah diberikan, baru dapat cincin dan sepatu. Ini namanya moving, bergerak. Setelah Anda diterima ide, Anda itu dikasih baju perang, jadi pejuang, jadi kesatria. Jadi Tuhan itu punya sisi lembut, sayang sama kita, baik. Tapi setelah jadi bapak, dia jadi guru, dilatih. Saya rindu Anda melihat panggilan itu. Saya rindu Anda punya hati untuk menangkap dan berkata, ya Tuhan, aku mau. Jangan jadi pengecut, jadilah pahlawan, jadilah pejuang. What is leadership? Leadership itu bukan konsep manajemen. John Maxwell mengatakan kata kunci leadership cuma satu kata, pengaruh. Bukan soal jabatan. Apakah Anda memberi pengaruh? Bukan untuk diri Anda. People cannot be managed. Inventory di manage. People itu dibeli. Dan seorang leader dia harus punya nilai-nilai spiritual. Jadikan kami pejuang kerajaan sorga. Kami tidak sanggup dengan kekuatan kami sendiri. Beri kami anugerah-Mu Tuhan, beri kami hati yang berbeda, supaya kami tidak menjadi penonton, pecundang, atau bahkan pengkhianat. Yang akan saya lakukan setelah mengikuti training True Life dalam keluarga, yaitu salah satunya yaitu lebih memperhatikan perkembangan anak saya, karena figur bapak itu adalah segala-galanya untuk perkembangan putra-putri saya. Setelah saya mengikuti pelatihan training True Life yang diselenggarakan oleh School of Life, saya merasa saya mendapat pencerahan kembali, teristimewa manakala kami diajari tentang bagaimana spiritualitas dalam bekerja, di mana di sana saya dituntut untuk menjadi seorang pejuang yang tidak hanya memikirkan diri saya sendiri, tetapi saya harus bisa memikirkan bagaimana rekan-rekan saya bekerja. Puji Tuhan, pelatihan ini memberikan saya seperti terlahir kembali. Saya jadi tahu bagaimana saya harus bersikap, apalagi saya di dalam pekerjaan, saya menjadi seorang pimpinan yang membawai anak buah saya. Saya harus membawai mereka, memastikan mereka, mendekatkan mereka kepada Tuhan, agar apa yang kami lakukan, agar apa yang mereka lakukan semuanya setuju dengan rencana dan kehendak Tuhan. Saya pikir ini poin yang sangat-sangat bisa saya ambil, saya bisa terapkan dalam pekerjaan saya.